dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sejak hari bumi berhormatan kepadamu ya Allah. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi berhormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah. Lagu haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi berhormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah. Lagu haleluya, segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus membawa Dia surga yang sungguh mengasihi kami. Kami butuh pertolongan-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Kami butuh perlindungan-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Dan kami tidak percuma dalam segala hal. Selama ini kami harus mengikuti Engkau dalam berbagai banyak tantangan, dalam berbagai banyak persoalan apapun. Dan kami terus berjuang datang kepada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami hidup karena kasih karunia Allah. Kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Sebab kasih karunia-Mu adalah kematian-Mu di kayu salib. Itulah yang membawa kami pada pertolongan.
Itulah yang membawa kami pada perlindungan Tuhan. Itulah yang membuat kami pada keselamatan. Karena korban Kristus, karena kasih karunia, korban Kristus yang menyelamatkan kami, korban Kristus yang melindungi kami, korban Kristus yang menjamin hidup kami. Maka siang hari ini kami mau menerima kasih karunia Allah. Kami mau menerima kasih karunia-Mu. Urapi hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, baik yang menyaksikan lewat Facebook siaran langsung di internet, baik juga YouTube Tuhan dalam khotbah yang sudah didengar. Biarlah Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat daerah kami. Kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan, Engkau berkemurahan. Engkau berkemurahan untuk memberi kemurahan, kesempatan bagi manusia, bagi umat manusia, bagi umat-Mu untuk datang kepada Tuhan, mencari Engkau dan bertobat. Sebab itulah yang Tuhan inginkan hari-hari ini bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mau dengar firman Tuhan. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Yesus, Kepala Gereja, yang sungguh mengasihi kami. Di dalam nama Yesus, segala pekerjaan iblis kuasa si jahat kami tolak, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Dan kami berdoa biar Tuhan menghadirkan urapan bagi kami di siang hari ini. Kemuliaan, keagungan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Engkau yang bertambah-tambah besar, kami berkurang-kurang sampai tidak kelihatan, tapi Kristus yang kelihatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman dengan sukacita. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan bersama. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, sidang firman Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa kita semua pagi hari, siang hari ini. Salam damai sejahtera. Shalom. Shalom. Salam persekutuan kita Philadelphia. Kita bersyukur masih ada kesempatan kita untuk bisa beribadah di siang hari ini, baik juga yang menyaksikan lewat Facebook siaran langsung, YouTube. Biarlah Tuhan yang memberkati dimanapun. Haleluya. Tuhan sedang mencari kita semua. Tuhan sedang hidup karena kasih karunia. Haleluya. Hidup karena kasih karunia. Jangan sampai kita tidak paham tentang kasih karunia. Saudara, kita terlindungi hari-hari ini, kita tertolong hari-hari ini, kita bisa terselamatkan hari-hari ini, bukan karena perbuatan kita yang melindungi kita, bukan karena usaha-usaha manusia yang menyelamatkan kita, tetapi apa? Semua karena kasih karunia Allah. Haleluya, haleluya. Semua karena kasih karunia Allah. Maka buka hati kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kasih karunia Allah itu betul-betul kita terima di hari-hari terakhir ini. Haleluya. Ya, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya mau sampaikan dari ayat 1 Korintus pasal 1, dari ayat yang ke-9. Kalau dimulai dari ayat yang ke-4, mari kita buka. Saya temanya untuk kita jemaat Tuhan di tempat ini, hidup dalam kasih karunia. Tadi di Bondar masih sampaikan bahwa ada 2 sayap burung nasar yang harus kita miliki untuk kita lolos dari serangan-serangan atau dari pemburuan kejaran iblis ular naga itu, saudara. Tetapi berkaitan dengan itu, saya akan sampaikan juga nanti berkaitan dengan itu. Tapi untuk jemaat Tuhan di tempat ini, saya mau sampaikan untuk kita, hidup kita ini karena kasih karunia Allah. Haleluya. Hidup karena kasih karunia Allah. Maka 1 Korintus pasal 1 ayat 4 dimulai. Aman, silakan. Haleluya. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah. Senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah. Karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Seorang hamba Tuhan Rasul Paulus dapat mengucap syukur kepada Allah oleh karena apa? Oleh karena kamu, dikatakan kamu itu siapa? Kamu yang telah hidup dalam kasih karunia Allah. Kebahagiaan seorang hamba Tuhan
Kebahagiaan seorang pelayan Tuhan yang bisa mengucap syukur kepada Tuhan ketika orang yang dilayaninya, ketika orang yang bersamanya hidup dalam kasih karunia Allah. Haleluya. Hidup dalam kasih karunia Allah. Karena dikatakan, aku sentiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Terus, dalam segala macam perkataan. Iya. Dan segala macam pengetahuan. Orang yang hidup dalam kasih karunia Allah di tengah-tengah dunia yang goncang ini akan memiliki pengetahuan, akan memiliki pengertian, akan memiliki perkataan yang akan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang telah hidup dalam kasih karunia Allah dalam keadaan sekarang ini, di dalam perkataannya akan memuliakan Tuhan, di dalam segala kehidupannya akan memiliki pengetahuan, dan pengetahuan itu pengetahuan apa? Dia mengerti apa yang diinginkan Tuhan untuk semua umat Tuhan di keadaan sekarang. Itu butuh pengetahuan. Pengetahuan karena kasih karunia Allah. Haleluya. Tentu siapa yang akan dapat nanti merasakan kasih karunia Allah, supaya dia memiliki hikmat dari Tuhan, supaya dia memiliki pengetahuan dari Tuhan, adalah orang yang takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7. Mari buka Alkitabnya dan dengarkan firman Tuhan. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Ya. Demikian firman Tuhan. Iya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Iya, perhatikan. Kalau hidup kita selama ini betul-betul hidup dalam kasih karunia Allah, tentu kita sudah takut akan Allah, takut akan Tuhan. Oleh karena kita takut akan Tuhan selama ini, maka kita memiliki pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang apa maksud Allah, apa kehendak Allah untuk hidup sekarang yang sedang kita lihat ini, yang sedang kita alami ini, yang sedang tergoncang ini. Kalau selama ini dia tidak takut akan Tuhan, maka apa pengetahuannya sekarang? Pengetahuannya sekarang adalah bagaimana mengamankan diri dengan kekuatannya, dengan kemampuan yang ada pada dia. Maka bagi orang yang memiliki kemampuan finansial dan ekonomi, dia akan merasa aman. Mungkin dia bisa buat stok di rumahnya, berapa guni beras. Walaupun tidak boleh membuat stok lama atau pendinginan, mungkin dia akan timbul begitu banyak. Mungkin dia akan perlengkapi semua kebutuhannya di rumah untuk mengamankan dirinya dalam keadaan ini. Mungkin dia sudah persiapan keuangan. Itu kemampuannya, itu pengetahuannya untuk sekarang ini. Dan itulah pengetahuan orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi pengetahuan orang yang takut akan Tuhan, hari ini di keadaan ini, dia akan mengikat perjanjian dengan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan memulai perjanjian dengan Tuhan hari ini. Dalam keadaan ini dia akan memulai mengikat perjanjian dengan Tuhan dalam keadaan ini. Karena dia tahu apa pengetahuan yang dari Tuhan. Dia tahu apa maksud Tuhan dengan keadaan ini.
dengan keadaan ini, supaya orang berlindung kepada Tuhan dengan dapat dalam pertobatan. Ikatkan perjanjian dengan Tuhan dalam keadaan ini. Aku mau tinggalkan semua dosaku. Maka dengar, engkau yang masih merokok, ikat perjanjian dengan Tuhan hari ini. Jangan merokok lagi. Engkau yang masih suka minum Tuhan, kalau mau mendapat pertolongan dan perlindungan Tuhan, ikat perjanjian dengan Tuhan hari ini. Stop minum Tuhan. Kalau engkau mengikat perjanjian dengan Tuhan dengan keadaan ini sekarang, mulai hari ini ikat perjanjian. Jangan lakukan ada istiadat nenek moyang lagi, karena di situ ada perbuatan daging, termasuk pendeta-pendeta, termasuk pelayan-pelayan Tuhan, termasuk semua umat Tuhan. Kalau engkau mau ditolong oleh Tuhan, kalau engkau ingin memiliki keselamatan dari Tuhan, nanti saya sampaikan, kita diselamatkan karena kasih karunia. Haleluya. Ikat perjanjianmu dengan Tuhan hari ini, dengan keadaan ini. Tapi kalau tidak takut akan Tuhan selama ini, pengetahuannya mengatasi keadaannya. Saudara, pengetahuan dari dirinya sendiri, pengetahuan dari manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita sudah hidup dalam kasih karunia, kalau kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita akan kaya dalam segala hal. Haleluya. Dalam segala macam perkataan. Perkataan kita sekarang adalah perkataan firman. Puji Tuhan. Yang keluar dari mulut kita ini hari-hari kita adalah firman. Firman Tuhan. Kaya dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Tetapi dikatakan, tetapi orang bodoh dalam kita angsa. Orang bodoh. Apa yang dimaksud orang bodoh dalam kita angsa ini? Mudah sekali, Mak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, Iya. tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita kali, orang bodoh yang dimaksud, orang yang tidak hidup dalam kasih karunia Allah. Iya, orang yang tidak hidup dalam kasih karunia Allah. Maka dikatakan, coba dalam 1 Korintus, bahwa 1 Korintus pasal, coba sebentar. Siapakah orang bodoh itu yang menghina korban Kristus? Iya. Coba kita lihat yang bodoh dari Allah. Ya, yang mengatakan, saya lupa ayatnya, yang coba dibacakan, coba sebentar. Ayat 14, 1 Korintus pasal 1-18 ya. 1 Korintus pasal 1-18. Aku mengucap syukur 1 Korintus pasal 1-18. 1 Korintus pasal 1-18. sebab pemberitaan tentang salib Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. iya, Tetapi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. haleluya. Amin. Salib itulah kasih karunia. Salib Kristus itulah kasih karunia. Penderitaan Kristus itulah kasih karunia bagi kita. Maka siapa yang hidup dalam kasih karunia, dia mau memikul salib Kristus. Dia mau menderita karena Kristus. Dia mau mengalami penderitaan karena kasih karunia, karena salib Kristus.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, bagi kita yang menerima kasih karunia, bagi kita yang menerima salib Kristus, pemberitaan itu adalah kekuatan. Makanya Paulus sampaikan dalam jemaat di Roma 1 Korintus pasal 1 ayat Roma pasal 1 ayat 17 ayat 16 bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Maka siapa yang tidak hidup dalam kasih karunia Allah, siapa yang tidak hidup dalam korban Kristus, siapa yang tidak mau hidup dalam pertobatan, siapa yang tidak mau hidup dalam pertobatan takut akan Tuhan, dialah yang akan binasa. Tetapi siapa yang mau menerima korban Kristus, siapa yang menerima kasih karunia Allah, siapa yang mau bertobat, bahwa keselamatan telah diberi kepadanya. Puji Tuhan, keselamatan telah diberi kepadanya. Oleh sebab itu, dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 15 tadi berkata, seorang hamba Tuhan mengucap syukur kepada Allah karena melihat orang yang dilayaninya hidup dalam kasih karunia Allah, karena melihat orang yang dilayaninya hidup dalam pertobatan. Apalah saya pendeta, saya berjuang, saya gembala. Apalah yang mengucapkan syukur kepada Allah. Kalau orang melihat jemaat merokok masih tetap merokok, apa yang mau buat ucapan syukur kepada Tuhan? Melihat jemaat yang masih merokok, melihat pelayan Tuhan yang masih merokok, melihat pelayan Tuhan masih minum, jemaat minum mau mabukan, melihat jemaat Tuhan masih berjudi, melihat masih tak kulung, ada istiadat nenek moyang. Sebagai hamba Tuhan, saya kalau kutarik ke diriku, apa yang mau ucapkan syukur kepada Tuhan? Oh, karena dia sudah WL dia memang di hari Minggu di ibadah, tapi dia WL juga di kafe. Bernyanyi juga dia lagu rohani di gereja, tapi dia juga bernyanyi dunia di sana, di dunia sana. Apa yang bisa ucapkan syukur kepada Allah kalau melihat jemaat seperti itu? Oh, dia rajin beribadah, dia mengembalikan perpuluhan, dia berkorban banyak. Apa yang mengucapkan syukur dengan itu kalau dia rentening? Pendengar di Facebook, sebagai hamba Tuhan, apa yang mau ucapkan syukur kepada Tuhan? Oh, karena dia berpersembahan banyak, karena dia sudah mengembalikan milik Tuhan, karena dia setia beribadah. Kalau dia masih rentenir, kalau dia pakai ritual, apa yang akan membuat ucapan syukur kalau seperti itu keadaannya? Tuhan tidak butuh korban. Tuhan butuh pertobatan. Yang pasti orang bertobat pasti tahu memberi kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Maka seorang hamba Tuhan Rasul Paulus jelas mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Oleh karena kamu telah hidup dalam kasih karunia Allah, telah hidup dalam pertobatan, telah hidup dalam memikul salib Kristus, mau menderita. Ini kalau disadari, apa yang mau kita ucapkan syukur kepada Tuhan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kalau melihat jemaat masih semua boleh-boleh. Oh, karena dia bermain musik. Oh, karena dia WL. Oh, karena dia sini. Oh, karena dia berpersembahan. Karena dia mengembalikan milik Tuhan. Tapi kalau hidupnya nggak bertobat, bisakah? Terima kasih Tuhan, korban jemaat CI ini banyak kali. Terima kasih Tuhan, musiknya jago kali. Tapi di dunia juga dia bermain musik.
Rokok tetap rokok. Coba-coba mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau nggak ada tempel Tuhan mukanya. Mengucap syukur kau sama aku. Jemaatmu pun belum bertobat. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan semua, kita memiliki pengetahuan sekarang tentang pengetahuan dari kasih karunia. Kita hidup karena kasih karunia. Haleluya. Haleluya. Maka di ayat yang ke-6, ayat 6 dalam 1 Korintus 1 ayat 6, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus, iya, yang telah diteguhkan di antara kamu. iya, Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. iya. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada Ia juga akan kesudahannya, meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. sehingga kamu tak bercacat Iya, pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. pada kedatangan Tuhan. Jangan sampai ada dosa yang tersimpan. Jangan sampai ada cacat yang dipelihara. Haleluya. Pada kedatangan Tuhan, kita tidak lagi menyimpan dosa dan kejahatan. Ayat 9. Allah yang memanggil kamu Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus kepada Kristus. persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Orang yang hidup dalam kasih karunia Allah, dia sedang bersekutu dengan anaknya Yesus Kristus. Orang yang hidup dalam pertobatan, dia sedang bersekutu dengan anaknya Yesus Kristus. Bisakah kita terima orang yang bersekutu dengan Tuhan rokok masih di tanah? Bisakah kita bilang orang yang bersekutu dengan anak Yesus Kristus tak belum apakah itu yang akan bersekutu dengan anak Yesus Kristus? Apakah bisa kita semua orang bersekutu dengan anak Yesus Kristus tua selalu di depan? Banjur tua ki tak perlu pilih. Ada si tua di gereja, ada pelayan di gereja. Apakah bisa kita katakan itu orang yang sudah bersekutu dengan anaknya Yesus Kristus? Kalau kita bilang dia sudah bersekutu dengan anak Yesus Kristus, itulah penyesatan. Orang yang bersekutu dengan anak Yesus Kristus karena sudah mau bertobat dari semua dosa. Puji Tuhan. Iya. Maka dikatakan Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Oleh dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Iya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. melainkan apa yang kudus. Kalau ditarik dari dua ini, apa itu yang cemar, apa itu yang kudus? Yang cemar itu adalah perbuatan daging. Yang kudus itu adalah perbuatan roh. Haleluya. Haleluya. Yang cemar itu perbuatan daging, itulah Galatia pasal yang ke-5. Perbuatan daging ialah ada macam-macam di sana. Salah satu kemabukan, pesta pora, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, dan sebagainya. Itulah yang cemar, perbuatan daging. Oleh sebab itu, saya mau tekankan untuk kita, hiduplah dalam kasih karunia Allah. Kita selamat karena kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Maka dikatakan di dalam Efesus, mari kita lihat kita Efesus itu, kamu diselamatkan karena kasih karunia Allah. Efesus pasal yang kedua
Ayat yang ke-8 dimulai. Ya. Iya. Efesus Pasal yang ke-28. sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh Sebab iman. karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, Iya. tetapi pemberian Allah. Kalau kita tarik ayat ini tentang iman, dari mana timbul iman? Dari pendengaran firman Kristus. Dan kalau kita tarik iman yang benar itu apa? Iman yang melakukan firman. Bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena ada firman yang kita dengar. Kapan firman kita dengar? Firman penyelamatan terjadi pada kita. Saat Yesus mati dan bangkit. Andai kata Yesus tidak mati dan bangkit, tidak ada firman untuk kita. Kalau tidak ada firman untuk kita, tidak ada keselamatan. Haleluya. Jadi kasih karunia itu ialah menerima kematian dan kebangkitan Yesus. Menerima firman. Karena ketika ada kematian dan kebangkitan Yesus adalah firman untuk kita. Maka Injil itu menceritakan semua tentang Yesus Kristus. Mulai dari kitab Matius tentang kelahirannya, dari keturunan mana dia lahir, sampai kepada kematiannya. Setelah di Injil dia mati, sampai diberitakan lagi oleh rasul-rasul dahulu. Setelah kematiannya diberitakan, sampai Yohanes di Pulau Patmos menceritakan siapakah penyelamat itu yang membuka gulungan kitab yang termeterai itu. Siapakah dia? Adalah anak domba Allah. Siapakah anak domba Allah itu? Adalah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau Yesus tidak mati dan bangkit, tidak ada firman untuk kita. Kalau tidak ada firman untuk kita, tidak ada keselamatan. Tetapi karena Yesus sudah mati dan bangkit, ada firman untuk kita, untuk disampaikan bagi kita, supaya kita bertobat dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Beriman kepada firman yang kita dengar, bertindak dengan firman itu, maka terjadilah keselamatan. Bukan karena perbuatan baik kita. Maka dilanjutkan ayat 9. Ya. Itu bukan hasil kerjaanmu. Iya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Kita selamat karena korban Kristus. Karena kasih karunia. Puji Tuhan, kita bertobat. Kita hidup dalam kasih karunia Allah. Hari-hari ini, apa yang diinginkan Tuhan bagi kita sebagai umat Tuhan adalah pertobatan. Kalau kita tarik kita Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat. Kalau kita lihat, ya, pasal yang kedua maksud saya. Roma pasal yang kedua ayat 1. Hukuman Allah atas semua orang. Tentu orang yang dimaksud di sini, orang yang menolak kasih karunia, yang menolak pertobatan, yang menolak kemurahan Allah, maka akan dihukum oleh Allah. Ayat pertama dibacakan. Tuhan. Iya. Hukuman Allah atas semua orang. Iya. Karena itu, hai manusia. Karena itu, hai manusia. Siapapun juga engkau. Siapapun
siapapun juga engkau, mau orang kaya, mau orang berpangkat, mau pendeta, imam, mau pelayan Tuhan, mau jemaat biasa, siapapun engkau. Haleluya. Maka hari-hari ini semua harus betul. Maka dikatakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau. Terus yang menghakimi orang lain, iya, engkau sendiri tidak bebas dari salah. iya, yang selalu mengatakan apa yang benar, termasuk saya, siapapun termasuk saya, akan semua nanti diperadilan. Haleluya. Akan semua nanti diperadilan. Siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Terus Engkau menghakimi dirimu sendiri, iya, karena engkau menghakimi orang lain, iya, melakukan hal-hal yang sama. iya, Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur iya, atas mereka yang berbuat demikian. yang dituntut dari kita. Jangan sampai kita menegur orang lain dan kita pun hidup dalam kejahatan. Jangan sampai kita menunjukkan dosa orang lain, kita pun hidup dalam dosa. Itu harus bisa kita pastikan. Haleluya. Maka dikatakan, engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Jangan lakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang jahat. Maka sekarang ini kita semakin tersadarkan. Aku mau hidup sesuai dengan firman. Puji Tuhan. Lalu, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Lalu ayat 3. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Iya, Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. iya, Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? iya. Jadi Tuhan tidak akan memilih-milih siapa yang mau dihukum. Yang jelas, yang dihukum itu adalah orang yang tidak mau bertobat. Yang jelas, orang yang dihukum itu adalah orang yang tidak hidup dalam pertobatan. Siapapun engkau. Maka ini saatnya kita harus betul-betul berubah. Ini saatnya kita memperbaiki diri sebenar-benarnya. Puji Tuhan. Iya, ini saatnya. Karena tidak akan ada yang luput dari semua hukuman Allah kalau tetap sama-sama berbuat dosa dan kejahatan. Maka di ayat 4, Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan kesabarannya hatinya? dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? ini adalah kemurahan Allah menegur manusia? Keadaan ini kemurahan Tuhan. Penyakit corona ini memang ini bagaikan teguran atau hukuman, tapi kemurahan supaya lewat ini kita berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Sebenarnya keadaan ini bukan keadaan yang mengerikan. Jangan tarik keadaan ini keadaan yang mengerikan. Tidak. Keadaan ini keadaan kemurahan. Bisakah kita memandang dari sisi pengetahuan rohani? Bisakah kita memahami dari sisi pengetahuan Tuhan, pikiran Kristus? Keadaan ini bukan keadaan untuk menakutkan. Keadaan ini adalah kemurahan bagi kita. Diberi oleh Tuhan supaya lewat keadaan ini kita bertobat. Kenapa nggak langsung Tuhan matikan semua? Kecil kali corona. Kenapa kalau Tuhan sudah menghukum, kenapa nggak langsung yang begitu? Mati kalian semua mati. Kenapa nggak gitu buat Tuhan?
Tuhan ingin memberi kemurahan. Tuhan ingin memberi kesempatan bagi kita semua. Jadi bagi kita yang mengetahui firman, yang tahu tentang kehendak Tuhan, ini bukan menakutkan. Ini kemurahan bagi kita, menyadarkan kita umat Tuhan semua, supaya kalau ada yang belum beres, dibereskan. Kalau masih ada dosa, mari ditinggalkan. Kalau masih ada kejahatan, mari dibuang. Itu maksud Tuhan. Puji Tuhan. Makanya saya katakan tadi, dengan keadaan ini, maukah kita semua umat Tuhan mengikat perjanjian dengan Tuhan, bahwa semua perbuatan yang jahat, yang dosa kita lakukan sebelum corona ini, ikat perjanjian dengan Tuhan. Aku mau buang semua dosa dari kejahatan, dan aku mau hidup di dalam Roh Kudus dan firman Allah. Puji Tuhan, ini kemurahan. Makanya saat sekarang ini kita banyak mendengar firman. Saya katakan tadi di Bonda, hanya Tuhan yang bisa menghentikan ini. Saudara, memang kita sekarang bagaikan di rumah. Tapi bukan berarti karena kita di rumah langsung terjadi hidup kita tidak binasa. Justru orang di rumah kan sekarang banyak dosanya. Karena dia di rumah kan makan, tidur, bersusut, makan, tidur, bersusut. Kayak anak tadi. Bukannya berdoa dan menangis, bukannya sadar dan berdoa. Tapi kerjanya makan, tidur. Akhirnya mau Tuhan, baru kita bisa bersetok, baru membuat gara-gara di luar. Buat masalah. Tapi, kalaupun bagaikan dirumahkan sekarang ini, buat itu positif. Untuk menyadari dosa kita. Dan untuk kita berdoa menangis, untuk kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, jika ini berlalu atas kemurahan, aku mulai hari ini akan kutinggalkan rokokku, kubuang itu, akan kutinggalkan judiku, akan kutinggalkan tuaki, minuman misi-misi, akan kutinggalkan, aku tidak mau lagi hidup. Tak perlu ada istilah itu. Maukah engkau mengikat perjanjian dengan Tuhan? Kalau engkau rentenir, aku akan stop rentenir. Maukah engkau mengikat perjanjian dengan Tuhan? Tetapi kita lihat, justru di kemurahan Tuhan sekarang tidak mau orang bertobat. Keras hatinya. Ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, maka saya sampaikan, kalau sekarang ini engkau tidak mengikat perjanjian dengan Tuhan, tidak mau bertobat, andai kata ini berlalu dan normal kembali, tidak saya harapkan saudara bisa bertobat. Karena ini kemurahan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, terus engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Iya. Terus ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat selanjutnya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan setia, yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Mencari hal-hal rohani, yang mencari perkara rohani. Tetapi mencari perkara jasmani, ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Yang mencari hal-hal dunia, murka Allah akan turun.
Oleh sebab itu bagi kita semuanya, kita disadarkan dengan keadaan sekarang, supaya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Siapa yang merancang ini semua? Adalah Allah. Siapa yang merancang ini semua? Adalah Tuhan. Dari kitab Yeremia pasal 18. Kitab Yeremia pasal yang ke-18. Kalau kita lihat dari ayat 1 dimulai ya, Yeremia pasal pertama, pasal 18 ayat pertama. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Iya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, Iya. pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Iya. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Yeremia dikatakan, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Ayat 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Iya. Dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelalikan. Kebetulan dia sedang bekerja. Terus apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Iya. Kalau dilihat ada kerusakan, maka akan dikerjakan kembali menurut siapa? Menurut tukang periuk ini. Menurut apa yang baik pandangan tukang periuk ini. Jadi bukan rencana itu yang mengatur seperti apa dia dibentuk, tetapi siapa yang mengatur? Adalah tukang periuk. Ini adalah suatu gambaran. Kita bagaikan bejana. Bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi kita yang diatur oleh Tuhan. Seperti apa kita mau dibuat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terus kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Maka Tuhan katakan, kalaulah tukang periuk itu bisa melakukan sekehendaknya seperti apa dibentuk bejana itu, kenapa aku tidak bisa membentuk kamu seperti apa yang aku mau, kata Tuhan. Kamu ada di tanganku. Hai kaum Israel, hai umat Tuhan, kamu ada di tanganku. Kenapa kamu tidak mau membentuk sesuai dengan kemauanku, kata Tuhan. Lalu di ayat selanjutnya, tetapi ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, aku akan merobohkan dan membinasakan. Kalau apa? Kalau tidak mau dibentuk. Makanya jangan heran kalau nggak mau bertobat hari-hari ini, dicabut dia, dirobohkan dia, dan dibinasakan. Ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian, telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku. Terus bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ketika Tuhan lihat ada pertobatan, sudah keburu Tuhan melakukan rancangan malapetaka dan sudah dijalankan. Tapi ketika dilihat Tuhan ada pertobatan, menyesallah dia. Karena dia menyesal, dihentikanlah malapetaka itu. Haleluya. Dihentikan malapetaka itu.
ini adalah dari Tuhan keadaan ini. Maka yang dituntut Tuhan bagi kita semua adalah pertobatan. Puji Tuhan, adalah pertobatan kita. Dan kalau kita bertobat di keadaan sekarang, mengikat perjanjian dengan Tuhan, bahwa hentikan semua dosa dan kejahatan itu, Tuhan akan hentikan semua. Di ayat selanjutnya, ada kalanya aku berkata kepada suatu bangsa iya, dan tentang suatu kerajaan iya, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. kalau bertobat akan membangun dan menanam mereka. Kalau mau bertobat. Terus, Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku, dan tidak mendengarkan suaraku, tidak mau mendengarkan suaraku firman Tuhan, maka menyesallah aku menyesallah Tuhan, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Tuhan mau buat keberuntungan. Tuhan mau buat perjanjian keberuntungan. Tetapi karena dilihat tidak mau bertobat, maka menyesal Tuhan membuat perjanjian dan keberuntungan itu. Akhirnya dibatalkan. Dan kita tahu, andai kata Tuhan izinkan ini nanti normal kembali, dan manusia tidak sadar dan semakin jahat, pastilah datang yang lebih dahsyat lagi. Pastilah datang hukuman yang lebih berat lagi. Akan datang hukuman yang lebih berat lagi. Terus sama? Iya. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di mataku Iya. dan tidak mendengarkan suaraku, Iya. maka menyesallah aku bahwa aku akan hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Terus? Sebab itu kukatakan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, Iya. beginilah firman Tuhan. Iya. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Bertobatlah. Dengan keadaan ini kita bertobat, supaya apa yang sudah dirancangkan Tuhan, malapetaka itu tidak jadi ditimpakan kepada kita. Yang mau bertobat, tapi yang tidak mau bertobat akan ditimpakan malapetaka itu. Ayat 12. Tetapi mereka berkata, Iya, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, Iya, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. degil hati orang sekarang, keras hati orang sekarang. Oleh sebab itu kita yang betul-betul menerima kasih karunia Tuhan, semakin sadarlah kita hidup karena Tuhan, karena firman-Nya. Haleluya, haleluya, kita hidup karena firman-Nya. Maka yang kita persiapkan adalah itu, dua sayap burung nasar itu. Dua sayap burung nasar itu. Kalau kita mau lolos dari kejaran antikris, kalau kita mau lolos dari buruan iblis itu, kita sudah pastikan, gereja harus pastikan memiliki dua sayap burung nasar. Itulah Roh Kudus dan firman Allah. Wahyu pasal yang ke-12 itu ada dua sayap burung nasar yang sedang Tuhan persiapkan bagi orang yang mau bertobat. Iya. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu ayat yang ke-13 dimulai. Iya, ayat 13. Naga memburu perempuan itu. Iya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ia memburu perempuan anak yang dilahirkan itu, yang melahirkan itu. Maka kita lihat, sebelum
melahirkan. Karena kita nanti bagaikan melahirkan saat Yesus datang kembali. Firman Allah yang kita kandung selama ini, Roh Kudus yang kita kandung, itu akan pergi, dan kita pun akan dibawa lari kepada gurun selama 3 tahun setengah. Itulah yang menerbangkan kita, Roh Kudus dan firman Allah. Tetapi sebelum melahirkan, sebelum kedatangan Tuhan itu membawa gerejanya yang kudus firman Allah dan Roh Kudus, ada namanya masa mengandung. Masa mengandung. Di masa mengandung ini menderita. Coba Wahyu 12 ayat 1. Ayat 1. Iya, sampai ayat 2. Perempuan dan naga. Iya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Iya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota duri dari 12 bintang di atas kepalanya. Iya. Ia sedang mengandung. Ia sedang mengandung. Dan dalam keluhan Iya. dan penderitaan yang hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Sebelum terjadi lahir, ada masa mengandung. Jadi orang yang hidup dalam firman Allah, dalam Roh Kudus, dia mengandung firman dan Roh Kudus itu. Karena dia mengandung Roh Kudus dan firman Allah itu, dia menderita kesakitan. Saya mau jelaskan. Karena hidup kita di dalam firman, karena kita tidak mau mengikuti adat dan moyang salah satunya, maka kita menderita dibuat. Karena kita tidak mau hidup dalam tradisi moyang, kita dibilang layak tidak beradab, kita dibilang binatang, kita dicaci maki, kita dibenci, menderita kita karena firman Tuhan itu. Kita sedang mengandung. Haleluya. Dan yang dikejar pula itu adalah orang yang mengandung firman. Makanya bagaimana supaya anak Tuhan digugur? Gugur yang dikandungnya, gugur imannya, gugur pengharapannya, gugur kasihnya. Itulah pekerjaan iblis. Tapi pertahankan kandungan kita. Apa yang kita kandung sekarang? Firman dan Roh Kudus. Karena itulah kita menderita. Makanya saya mau katakan, termasuk pendeta-pendeta yang masih hidup di dalam adat moyang, bangga kamu di sana nyanyi-nyanyi, bangga kamu di sana melakukan ketelung-ketelung itu. Saya mau katakan, engkau belum mengandung karena belum ada penderitaanmu. Mungkin engkau menderita karena uangmu tidak ada. Mungkin engkau menderita karena tidak tercapai keinginan dagingmu. Tapi bukan karena firman Tuhan. Engkau belum mengandung. Jemaat Tuhan yang masih bebas melakukan semua cara-cara dunia, engkau gereja yang belum mengandung. Dan engkau tidak dikejar iblis. Kenapa? Karena engkau masih temannya iblis. Mana mungkin teman makan teman? Kenapa perempuan ini dikejar terus? Karena mengandung. Jadi pertanyaannya, oleh karena apa engkau menderita selama ini? Oleh karena firman kah? Atau oleh karena keinginan dagingmu yang tidak tercapai itu? Dan kita menderita mengandung karena firman kita bertahankan. Kita diejek, kita dicaci maki, kita macam-macam juga. Karena kita pertahankan firman dari Roh Kudus. Mungkin ini terlalu tajam bagi mendengar. Tapi ini kebenaran. Karena di dalam akhir zaman ini ada 2 model gereja. Ada 2 model perempuan. Sejak dari zaman Abraham pun ada yang namanya perempuan merdeka. Ada perempuan berhamba. Lalu sekarang dari jelang kedatangan Yesus ada namanya 2 model gereja. Gadis bodoh dan gadis bijaksana. Gadis bodoh itu
tidak hidup dalam Roh Kudus. Memang dia tahu firman, tapi dia tidak hidup dalam firman Tuhan itu. Bodoh. Kenapa kamu bukan bodoh? Kejahatan dia yang dilakukan itu, dia tidak mau hentikan. Bodoh. Tapi gadis bijaksana, dia turuti firman Allah itu. Dia mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Jujur kita mau jawab tentang diri kita semua. Selama ini kita menderita. Selama ini saya menderita melayani. Karena apa saya menderita? Karena firman kah? Karena pimpinan Roh Kudus itu kah? Atau karena kita mau mencapai kedagingan kita? Atau kita karena mencapai keinginan-keinginan kita? Iya. Tetapi kita lihat seorang perempuan yang mengandung itu menderita. Kesakitan seperti sakit besar bersalin. Tetapi dia punya jaminan. Ketika nanti sudah datang Yesus, maka dia akan dibawa lari oleh dua sayap burung nasar yang ada pada dia, Roh Kudus dan firman. Dua sayap burung nasar ini. Dan saudara, saya sampaikan sekali, kalau naga itu sadar, kenapa manusia tidak bisa sadar? Ayat 13 tadi, naga itu sadar. Dan ketika naga itu sadar, tidak ada yang menyadarkan naga itu. Tapi dia sadar. Karena waktunya dia tahu sudah sih. Ayat yang ke-12 bagian terakhirnya. Karena iblis telah turun, ayat 12, Wahyu 12 ayat 12 bagian terakhir. Karena itu bersukacitalah. Iya, terus. Hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Iya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Iya. Karena iblis telah turun kepadamu. Iya. Dalam geram yang dahsyat. Dalam geramnya yang dahsyat. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi dia sadar karena dia hitung waktunya sudah singkat. Dia sadar waktunya sudah singkat. Maka dia bekerja keras untuk membunuh perempuan itu, untuk menggugurkan kandungan perempuan itu. Perhatikan, jangan lengah. Iblis sekarang lengah untuk menggugurkan kandungan. Jangan lengah. Keadaan ini pun karena ini bisa ditunggang iblis untuk menggugurkan imanmu. Keadaan corona ini pun iblis bisa tunggangi untuk menggugurkan kasihmu kepada Tuhan. Sekarang kan sedang menguji iman. Lebih berpihak kemana kita? Lebih yakin mana? Perlindungan manusia atau perlindungan Tuhan? Lebih yakin manakah kita? Kalau sekarang semua bagaikan dirumahkan. Padahal bukan hanya itu hukuman Tuhan. Kalau sekarang bagaikan dirumahkan, nanti kalau datang banjir, ini hujan dari tadi pagi. Kalau 3 minggu aja hujan terus. Bukan lagi dirumahkan, dikeluarkan. Datang lagi goncangan gempa. Disuruh bergandeng tangan. Corona bagus. Gempa menyuruh bergandeng tangan. Nah, semua kiriman dari YouTube. Nah, corona alami ho. Nah, julu bolosan di jalan cuma hidup di mana sopo. Nah, aku alai sonari bolo di jalan cuma kita isdo. Nah, julu zaman di bulan bersatu kita teguh, bercakap kita runtuh. Alesonani
Marsada itu marsahid. Pada Dawi misalnya lama corona nggak ada balik ke jodoh. Nah jodoh dari doi suri lo buhon lo ilo buhon do jodoh sonari dan dari jodoh mama lo buhon lama corona nggak ada balik ke jodoh. Ini untuk menyadarkan kita semua. Haleluya. Jadi memang tidak jaminan perlindungan manusia. Tapi kita hormati dan kita lakukan apa yang tidak menyalahi keimanan kita. Kita harus juga batasi. Kita tidak boleh mencapai tangan. Salam sehat. Saya siapkan cuci tangan dan saya tegaskan kita ini masih bisa kerja. Pergi kepada apa yang perlu. Jangan pergi kalau nggak perlu. Jangan kerjakan, jangan sentuh kalau nggak perlu. Kenapa? Bukan kita apa-apanya. Kita lihatlah petugas medisnya. Kasihan. Saya juga kasihan ada yang banyak korban. Kasihan kita. Dan kita pun menghormati itu. Kita jaga juga. Jangan pula kita sembrono sekarang. Dulu suka jalan-jalan, jangan lagi. Mungkin aktivitas kita rumah tidak ada. Apa yang perlu itu ada dikerjakan. Hormati juga. Puji Tuhan. Tetapi jangan lupa yang lebih penting, terjaga iman kita, terjaga pengharapan kita, terjaga kasih kita. Saatnya sekarang kita banyak mendengar firman. Puji Tuhan. Saatnya sekarang kita mau banyak mendengar firman Tuhan. Kalau naga itu bisa sadar karena waktunya sudah sampai. Dia tidak pernah istirahat. Dia berjalan keliling, nggak istirahat dia. Nggak istirahat di situ, berjalan keliling. Seperti singa yang mengaum-ngaum, kata surat Petrus 1 Petrus pasal 5. Coba baca 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Iya, sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi kalau saya bisa sampaikan begini, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sudah lebih dulu sah, ya kan? Dalam kitab wanita dia sadar dia kan? Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sudah lebih dulu sadar. Sadar berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Maka orang yang tidak mau bertobat itu adalah makanan iblis. Orang yang tidak berjaga-jaga sekarang dan sadar tidak mau bertobat, engkau sedang memberikan dirimu untuk ditelan oleh iblis. Maka kita berjaga-jaga dan bertobat. Ya kan? Makanan singa adalah daging. Daging makanan singa. Maka kalau masih hidup dalam daging, menurut daging, kan itu kan makanan iblis. Galatia pasal ke-5, coba. Paulus terangkan supaya kita jangan makanan iblis, hiduplah menurut roh. Karena kalau hidup menurut roh nggak dimakan iblis. Hidup menurut daging dimakan iblis. Makan singa itu. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya. Paulus sedang menjelaskan kepada kita semua. Karena di Galatia pasal yang ke-5 ini nanti di ayat 19 diterangkan tentang perbuatan daging. Tapi di ayat 16
Paulus sedang menjelaskan, hiduplah oleh roh, supaya kamu jangan dimakan singa itu, iblis itu. Jangan menurut daging, jangan hidup menurut daging. Karena daging makanannya iblis. Daging makanannya setan. Tapi roh tidak dimakan. Puji Tuhan. Hidup menurut roh, tidak makanannya iblis. Tapi hidup menurut daging, itu makanannya iblis. Maka Paulus sedang menjelaskan, maksud ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Supaya apa? Supaya jangan dimakan iblis. Karena iblis sudah kadang tadi berjalan keliling mencari mangsa, mengaum-ngaum seperti siapa yang dapat ditelan? Tentu yang dapat ditelannya yang hidup menurut daging, yang hidup tanpa pertobatan ditelan. Oleh sebab itu, kembali saya sampaikan, hidup kita ini karena kasih karunia. Haleluya. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Menerima penebusan Kristus, menerima kematian dan kebangkitan Yesus. Orang yang menerima kematian dan kebangkitan Yesus